Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Dr. Iwan Andrintias Pertiwi selaku Kepala Bidang Budidaya, dan saya hormati Bapak Insinyur Dwi selaku Subkor Pakan, dan saya hormati Bapak Atoilah selaku Pelaksana Tugas divisi Perbukitan. Izin menyampaikan bahwa hari ini kami ingin menyampaikan terkait dengan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, adapun yang dimaksud dengan P3K atau yang tadi saya sampaikan terkait dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, kemudian yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai tupoksi masing-masing. Nah, terkait dengan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika, adapun maksud dan tujuannya adalah sebagai berikut. Jadi untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara, kemudian aktualisasi nilai dasar ASN, selanjutnya mengaktualisasi kedudukan dan peran P3K dalam mendukung smart governance atau tata pemerintahan yang baik, kemudian menunjukkan penguasaan kompetensi teknis. Nah, penekanan dari penguasaan kompetensi teknis ini adalah sebagai dasar bahwa keharusan orientasi ini dilaksanakan. Jadi selaku ASN yang membidangi tugas pokok fungsi tertentu, kami diwajibkan untuk menguasai dalam penguasaan kompetensi teknis ini, dengan tujuan yaitu dapat memberikan pengenalan nilai-nilai dan tugas fungsi ASN. Terkait dengan lokasi kerja kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai visi dan misi. Kemudian terkait dengan visi yang ada di Jawa Tengah adalah sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan visi dari penjabat Gubernur Jawa Tengah saat ini, yang mana termasuk ke dalam visi dan misi di tahun anggaran 2024 sampai 2026. Adapun misi yang akan dicapai oleh Pemprov Jawa Tengah adalah terkait dengan beberapa hal. Yang paling disoroti adalah transformasi sosial atau sosial ekonomi, kemudian tata kelola, dan yang paling disoroti adalah kesinambungan pembangunan. Kemudian tidak lupa juga pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan. Berikut susunan organisasi dan tata kerja dari Pemprov Jawa Tengah. Itu dipimpin oleh penjabat gubernur dan dibantu oleh 3 staf ahli gubernur yang terdiri dari staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, kemudian staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik, dan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Kemudian untuk mendukung dari SLTK penjabat gubernur juga ada sekretariat yang mana ditampilkan seperti berikut. Nah, terkait dengan kinerja P3K, tentu saja memiliki konsep penilaian di mana di lingkungan Pemprov Jawa Tengah sendiri penilaian ini berdasarkan SKP atau sasaran kinerja pegawai dan penilaian PKSP 360 derajat yang mana dilaksanakan untuk PKSP ini per 1 semester. Jadi dalam penilaiannya dilakukan 6 bulan sekali. Kemudian terkait dengan penilaian kerja dilakukan bertujuan untuk objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kinerja antara P3K dan pegawai yang bersangkutan, PPK dan pegawai yang bersangkutan atau P3K. Terkait dengan manajemen kepegawaian, hal ini disampaikan bahwa lingkup kinerja P3K ini juga hampir sama dengan PNS, dengan hak dan kewajiban terkait dengan gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan terkait dengan perlindungan. Kemudian untuk dasar disiplin P3K kita juga
disorot mengenai kedisiplinan kinerja, di mana pegawai ASN termasuk P3K ini wajib melaksanakan penegakan disiplin di lingkup wilayah kerja masing-masing, di mana disiplin yang menjelaskan hal tersebut adalah pasal 24 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN. Kemudian ditopang juga oleh Pasal 19 Tahun 2023 tentang disiplin ASN. Kemudian untuk visi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu menjadi Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari. Dari visi tersebut, beberapa misi yang akan dicanangkan terkait dengan arah dan tujuan dari pembangunan yang disampaikan oleh PJ Gubernur. Terdapat 6 misi yang dijabarkan sebagai berikut. Kemudian terkait dengan tujuan dan sasaran strategis tadi kami sampaikan bahwa arah pembangunan ini adalah transformasi sosek dan keterataan pembangunan. Kemudian dari Dinas Peternakan sendiri menyoroti subsektor peternakan adalah peningkatan adanya pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan di subsektor peternakan dengan indikator laju pertumbuhan PDRB ADHK subsektor peternakan. Kemudian yang kedua terkait dengan peningkatan kesejahteraan peternak dengan indikator NTP peternakan. Nah, hal ini menjadi sorotan kami terkait dengan kondisi peternakan di wilayah Jawa Tengah. Nah, terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki 4 sasaran strategis, yaitu terkait dengan ketersediaan produksi daging, produksi susu, produksi telur, dan peningkatan nilai tambah produk hasil peternakan. Untuk kesempatan kali ini, menurut dari arahan mentoring kemarin, kami diminta untuk menyoroti terkait dengan tersedianya produk susu, yang mana dari sisi kami akan menyoroti di bidang perbibitan sapi perah. Sebelum mengarah ke sana, berikut adalah program strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Yang pertama terkait dengan peningkatan produktivitas ternak, kemudian peningkatan sarana dan prasarana peternakan, pengendalian penyakit hewan menular, dan peningkatan daya saing produk hewan. Nah, berikut merujuk dari tugas dan fungsi pengawas di ternak kali pertama, yaitu menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan, dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri atas pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih. Tadi saya sudah sampaikan bahwa terkait dengan pemenuhan tersedianya produksi susu berkaitan erat dengan ketersediaan atau jumlah kondisi peternakan sapi perah yang ada di wilayah Jawa Tengah. Untuk itu, berdasarkan dengan sasaran kerja pegawai atau rencana hasil kerja, ini merupakan panduan kami sebagai outcome dari kegiatan orientasi, yaitu terkait dengan pelaksanaan fasilitasi, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan bibit ternak. Kemudian juga pendampingan pelatihan good breeding practice yang nanti kaitannya dengan ternak perah adalah terkait dengan bagaimana cara tata pemeliharaan sapi pembibitan sapi perah yang baik dan benar. Adapun tahapan yang kami lakukan adalah terkait dengan fasilitasi pengembangan, pembinaan, dan pengawasan bibit ternak, antara lain yaitu kita melakukan verifikasi kelompok sasaran laporan. Kemudian setelah verifikasi kami melakukan penetapan kelompok, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi hibah dan proses pengadaan, kemudian seleksi ternak sesuai spek, kemudian dilakukan dengan tindak lanjut distribusi ternak. Setelah itu kita melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan. Untuk yang pelatihan good breeding practice, teknis runtutan kegiatan hampir sama, yaitu mengidentifikasi peserta pelatihan, kemudian mempersiapkan materi dan narasumber, kemudian pelaksanaan kegiatan, dan yang selanjutnya monitoring dan evaluasi kegiatan.
yang ingin kami sampaikan terkait dengan sapi perbibitan sapi perah ini tentunya sekaligus pelaksana di subfungsi perbibitan. Bagaimana mungkin perlu dikaji, apakah memungkinkan Jawa Tengah ini memasukkan atau mengembangkan rumpun atau bangsa tertentu dari jenis sapi perah yang baru selain FH. Kemudian kalau memang iya, di mana nanti akan ditempatkan? Ini juga menjadi tugas salah satu Waspitnak menurut saya, karena nanti tadi pengawasan dan peredarannya terhadap peredarannya ini menjadi penting. Kemudian nanti setelah tahu akan di mana, perlu juga dikaji kemampuan atau kesiapan dari peternak. Oke, jadi kita juga tidak bisa meninggalkan kerjasama dengan stakeholder, dalam hal ini adalah peternak. Karena seperti kita ketahui bahwa skala usaha dari peternak yang ada di Jawa Tengah ini masih sangat kecil, sangat jauh dari nilai ekonomis. Nah, ini yang kemarin juga menjadi salah satu masukan dari pakar saat kita berdiskusi dengan tim pakar, bahwa peningkatan skala usaha ini menjadi hal yang utama ketika kita ingin mencapai satu target produksi, baik itu daging, susu maupun telur. Karena mustahil bisa tercapai ketika skala usaha peternak kita masih sangat kecil. Nah, ini yang menjadi poin. Kemudian yang kedua adalah ketika kita ingin mengembangkan peternakan, khususnya sapi perah, di kondisi yang ada saat ini, di mana iklim seringkali tidak mendukung, ancaman terhadap penyakit hewan juga sangat tinggi, begitu ya. Belum lagi nanti ketersediaan pakan dan lain sebagainya, maka pola pemeliharaan dengan melakukan manipulasi lingkungan itu menjadi penting. Nah, ini juga harus dikaji oleh teman-teman Waspitnak. Harus seperti apa? Nah, itu yang menjadi poin. Kalau dari sisi perbibitan, satu lagi adalah perlunya kita juga meningkatkan kapasitas peternak kita mengenai fase atau tahapan dari siklus hidupnya si ternak perah ini, yang tentunya sangat jauh berbeda dengan ternak potong, di mana perlu komitmen yang tinggi dari peternaknya, dari petugasnya, dan semua dalam sepanjang melakukan manajemen pemeliharaan. Baik tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Rona dari sisi pakan, kemudian dari sisi bibit, dan juga nanti mungkin ada lintas bidang yang ikut mempengaruhi, yaitu terkait dengan kesehatannya. Dan setelah kesehatan, di pasca panennya pun juga akan mempengaruhi dari sisi produksi. Mungkin itu Mas Watan. Jadi kalau tadi sudah menyampaikan bahwa di jangka pendek panjenengan punya target melakukan pengawasan mutu bibit dan benih ternak, saya selaku kepala bidang budidaya sangat mendukung hal tersebut, karena kita sekarang ada di era di mana pengawasan terhadap benih khususnya ya ini sangat kritis, karena kita sulit melacak kemana saja semen beku ini beredar, digunakan dan diinseminasikan seiring dengan penurunan laporan dari petugas. Dan ini saya menaruh harapan yang sangat besar pada teman-teman Waspitnak dari Mas Atok, jadi ini jadi poin kita ke depan. Kalau inseminasi buatan ini akan kembali mandiri, apa strategi kita semua termasuk khususnya adalah Waspitnak dalam pengawasan peredaran benih. Nah, nanti implikasinya tentunya akan pada peredaran bibitnya juga. Kemudian di jangka menengah, setelah kita tahu, maka kita juga harus meningkatkan kapasitas dari para peternak kita tentang penerapan good breeding kalau kaitannya perbibitan, karena ini sangat mempengaruhi produktivitas dari ternak itu sendiri. Dan di jangka panjangnya nanti harapannya ternak-ternak yang dihasilkan, ternak bibit yang dihasilkan ini betul-betul ternak bibit yang sesuai dengan SNI. Dan tadi disampaikan mungkin sudah dilengkapi juga dengan SKLP, yang betul-betul SKLP yang kita terapkan diketahui hereditarinya. Nah, itu mungkin Mas Fatan, dan mungkin nanti bisa ditambahkan di laporan panjenengan terkait rencana hasil kerja sampai dengan output kegiatannya. Itu dari saya. Matur nuwun dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan masukannya untuk bisa kami gunakan sebagai acuan dalam perbaikan sistematika pelaporan kami.
Terima kasih atas perhatian dan arahan dari Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.